Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Ardiansyah dari kelas TI 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang chapter 17, yaitu Model of the System atau model sistem TIU dan TIK. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami formalisme rekayasa perangkat lunak standar dapat digunakan untuk menspesifikasikan suatu sistem yang interaktif. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami model interaksi khusus didesain khusus untuk mendeskripsikan kegunaan dari properti. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami kebanyakan model formal dan notasi, berfokus kepada kegiatan dan perubahan yang terjadi. Next, model of the system mempunyai standar formalisme standar yang di dalamnya terdiri dari formal notation for communication, notasi formal untuk komunikasi, formal notation for analysis, notasi formal untuk analisis. Yang ketiga, model oriented notation, notasi bermodel orientasi. Yang keempat, algebraic notation, notasi aljabar. Yang kelima, temporal and other logic. Next, formal notation for communication, notasi formal untuk komunikasi. Suatu spesifikasi dapat digunakan sebagai bahasa yang wajar di antara tim desain atau di antara desainer dengan pengembang sistem. Di kasus terakhir ini biasanya terjadi suatu kontrak di antara mereka. Simbol-simbol dan manipulasi digunakan oleh mereka untuk mendefinisikan maksud dari formal sistem, tetapi pemahaman simbol dari setiap orang itu berbeda-beda. Inilah mengapa pentingnya bahwa spesifikasi formal harus diberi komentar dan penjelasan di tambahan penulisan penjelasan di formal specification sehingga dapat mudah dipahami oleh para pengguna. Next, formal notation for analysis. Pertama, first,
They can be checked for internal consistency. Mereka dapat diperiksa apakah ada konsistensi internal, yaitu untuk melihat apakah ada pernyataan yang dibuat di salah satu bagian yang saling bertentangan dengan bagian yang lain. Kedua, spesifikasi dapat diperiksa untuk konsistensi eksternal dengan program dan dengan berhubungan dengan program akhirnya. Finally, terakhir, spesifikasi dapat diperiksa untuk eksternal konsistensi dengan sehubungan dengan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut tidak ada hubungannya dengan HCI, Human Computer Interaction, tetapi itu masih sangat penting. Meskipun masih penting, contohnya properti security keamanan. Model oriented notation, notasi model orientasi. Notasi berorientasi model dikembangkan pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an untuk memberikan para insinyur perangkat lunak dengan kemampuan untuk menjelaskan dan alasan tentang komponen perangkat lunak menggunakan konstruksi matematika yang didefinisikan secara tepat, yang mencerminkan jenis konstruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman nyata. Notasi matematika ini menyediakan sarana untuk menggambarkan perilaku sistem perangkat lunak dengan cara yang berkaitan erat dengan bagaimana mereka diprogram, tetapi dalam bahasa yang lebih abstrak. Dua notasi spesifikasi berorientasi model utama yang digunakan sampai saat ini adalah Z dan VDM. Keduanya telah digunakan untuk spesifikasi antarmuka. Kemudian simple set bagian dari model orientasi notasi. Model oriented notation are based on the use of set. Model oriented
notasi notation didasarkan pada penggunaan set dan fungsi. Set sederhana sesuai dengan tipe standar dalam bahasa pemrograman seperti real R, integer set, dan the set positive integer atau bilangan asli n. Contohnya, kita dapat mendefinisikan mendefinisikan set dari yang mengandung kemungkinan tipe bentuk geometrik yang digunakan dalam paket grafik seperti garis, elips, dan persegi panjang. Ya, ini contoh penggunaan keystroke. Next, Z-draw the state and invariance. Spesifikasi berorientasi model cenderung ditulis dengan cara imperatif. Seseorang mendefinisikan status sistem dan kemudian mendefinisikan operator dalam hal pengaruhnya terhadap status. Dalam set kondisi ini dan operator ditulis dengan menggunakan notasi skema. Ya, ini contohnya. Kemudian diinisiasi status dengan di bawah ini, ya ini. Kemudian jika definisi yang setara dari keadaan awal akan dihapus predikatnya dan untuk menyerahkan kepada pembaca menyimpulkan. Untuk intinya setelah dari yang sebelumnya langsung ke sini. Dan ini contoh gambar Z-draw. Ini ellipse option has just been selected. Ellipse option baru saja dipilih. Next, defining operation. Untuk mendefinisikan operasi, kita perlu mendeskripsikan status dari grafik sistem sebelum dan sesudah operasi dilakukan. Ini contohnya. Kemudian ini contoh operasi unselect, cara mendeklarasikannya seperti ini. Next, algebraic notation, notasi aljabar. Ada sejumlah besar notasi spesifikasi aljabar, termasuk OBJ, large, dan Egg1. Khususnya
Kinect1 telah digunakan sebagai bagian fungsional dari Lotus, bahasa standar ISO. Pada prinsipnya, spesifikasi aljabar tidak mencoba untuk membangun gambaran komponen suatu objek, tetapi hanya menggambarkan seperti apa objek itu dari luar. An algebraic version of ZDraw. Selain itu, kami memiliki operasi pilih yang diberikan suatu titik membuat objek terdekat untuk pilihan itu saat ini, dan operasi unselect yang tidak menghapus pilihan. Seperti yang telah disebutkan, spesifikasi aljabar tidak memberikan representasi eksplisit atau model sistem. Ini contoh cara mendeklarasikannya. Next. Reading time order in algebraic formula. Ya, ini sebenarnya formula cara mendeskripsikan bagaimana membaca waktu dengan menggunakan formula aljabar. Ya, ini di bawah seperti cara-caranya. Next. Temporal and other logic. Temporal dan logika lainnya. Para pembaca biasanya familiar dengan logika standar proporsional, di mana surat digunakan untuk merepresentasikan logical statement. Contohnya itu ada di bawahnya ya. Di sini dijelaskan seperti pemahaman mengenai proportional logic. Di sini dijelaskan mengenai logika pemahaman tentang contoh mendeklarasikan statement dengan bahasa pemrograman. Contoh statementnya itu ada di bawah ya. Ini contoh statementnya. Range on today seperti ini. Kalau ditambahin jadi never itu max. Real time. Logika temporal hanya berurusan dengan waktu, dalam arti bahwa mereka mewakili suatu peristiwa, mewakili suksesnya suatu peristiwa dalam suatu hal sebelum yang lain terjadi. Mereka tidak mewakili durasi dan waktu aktual dalam jam, menit, dan detik. Jelasnya
ada aspek antarmuka, yang antarmuka pengguna yang penting dan memerlukan pernyataan waktu nyata seperti di bawah ini. Ketika ngeklik suatu objek, maka objek itu akan langsung muncul dalam 1 detik. Next, model of the system mempunyai interaction model yang di dalamnya ada the PIE model, yang kedua reachability and undo, ketiga other interaction model. Next, interaction model. Interaktif sistem harusnya itu what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat. The PIE model. Pertama, the PIE model. The PIE model adalah black box model kotak hitam. Itu tidak mencoba untuk mewakili arsitektur internal dan konstruksi dan pembangunan konstruksi di dalam suatu sistem, pembangunan suatu komputer sistem, tetapi menggambarkan murni dalam hal input dari pengguna dan output dari pengguna. Untuk sistem pengguna tunggal yang sederhana, typical input itu hanya dari keyboard, mouse, dan output akan menjadi tampilan layar komputer dan output cetak akhirnya, printout. Di sini perintah pengguna adalah tindakan tingkat yang lebih tinggi, seperti select bold fontnya biar bold, bertebal, di mana yang diminta oleh beberapa tindakan dan atau oleh mouse. Sama halnya kita dapat mendeskripsikan layar pada level logis dalam Windows, tombol dan field. Kekuatan dari PIE model adalah ia dapat diterapkan pada banyak level abstraksi. Beberapa properti mungkin hanya valid pada satu level, tapi banyak seharusnya sebenar pada semua level sistem deskripsi. Ini contoh alur input-outputnya. Next, reachability and undo. Tombol delete juga berfungsi untuk variabel tingkat atas. Tetapi begitu salah satu dari ini dihapus dari salah satu tampilan, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya kembali, kecuali keluar dari
debugger dan jalankan kembali dari awal. Prinsip yang menghentikan jenis perilaku ini adalah keterjangkauan. Suatu sistem dapat dijangkau dari keadaan manapun. Sistem itu berbeda, Anda dapat mencapai kondisi yang lainnya. Satu kasus yang khusus yang dapat dijangkau adalah ketika status yang ingin Anda tuju baru saja Anda masuki dan dibatalkan. Kami berharap untuk menjadi mudah dan ideal. Mudah dan idealnya memiliki satu tombol undo yang akan selalu membatalkan efek dari perintah yang terakhir. Jadi undo membatalkan perintah yang terakhir dan mengembalikan ke bentuk sebelumnya. Next, other interaction model atau model interaksi lainnya. Ada juga berbagai model yang difokuskan pada area domain tertentu. Model PIE adalah model yang sangat umum dari sistem pengguna tunggal deterministik. Model lain membahas tentang suatu Windows system. Model ini menjelaskan sifat interferensi antar Windows. Fitur khasnya adalah bahwa pengguna secara efektif dianggap memiliki kepribadian yang berbeda ketika berinteraksi dengan Windows yang berbeda. Kemudian timing. Analisis ini telah menyoroti kekurangan dalam model input-output manager, Windows Model Manager, dan sistem operasi. Kemudian attention. Ini terlihat pada cara mendeskripsikan bagian tampilan dan hasil mana yang digunakan selama tugas tertentu. Menggunakan template untuk keduanya yang memodelkan perhatian selektif selama tugas. Kemudian non-determinis. Fakta bahwa seharusnya antarmuka itu deterministik sering tampak acak dan menunjukkan bahwa di mana itu berguna untuk tujuan lain, antarmuka dapat dibuat dengan sengaja non-deterministik. Selanjutnya, dynamic pointer. Mereka juga menggambarkan pemetaan antara informasi di mana posisi pada tingkat yang berbeda. Misalnya,
ketika memetakan posisi mouse di layar ke posisi yang sesuai di objek aplikasi. Next, continuous behavior atau perilaku terus-menerus. Yang pertama, dealing with the mouse. Kedua, formal aspect of status event analysis. Ketiga, yang keempat, making everything continuous, membuat semuanya berkelanjutan atau berhubungan. Yang keempat, hybrid model, dealing with the mouse atau dengan mouse. A beep is similar to guys. Bunyi beep mirip dengan penekanan tombol. Masing-masing adalah suatu peristiwa. Posisi mouse mirip dengan layar dan keduanya memiliki nilai yang dapat diamati setiap saat. Kita katakan masing-masing adalah status. Ini memungkinkan untuk tampilan untuk memasukkan kursor yang bergerak dengan mouse. Cukup jelas benar. Dan juga memungkinkan untuk perubahan tampilan dan juga untuk perubahan tampilan ketika mouse menyeret suatu objek. Model ini hanya mendeskripsikan khusus subkelas dari sistem, yaitu lintasan yang independen. Next, making everything continuous, membuat semuanya berkelanjutan. Dalam bidang teknik dan fisika, gagasan pemodelan perilaku berkelanjutan menjadi masalah khusus dan tampak aneh. Di bidang-bidang itu dan dalam kehidupan nyata, fenomena terus-menerus adalah normal dan hal-hal terpisah merupakan pengecualian. Ini contoh rumus fisika ya, jadi semuanya itu berhubungan. Objek di dunia maya harus memiliki perilaku yang sama. Dan Woodridge telah menggunakan versi umum persamaan semacam ini dari teori sistem cybernetik untuk memodelkan sistem realitas virtual. Ya, ini rumusnya. Dalam praktek kita membutuhkan keduanya. Next, formal aspect of status event analysis. Status event analysis disingkat SE ini membedakan peristiwa yang terjadi pada momen waktu tertentu dari status fenomena yang biasanya berubah
nilai selama periode waktu. Contoh peristiwa termasuk penekanan, pencetan tombol, bunyi bip, dan goresan tengah malam dalam kisah Cinderella. Contoh fenomena yang termasuk tampilan status. Yang termasuk status adalah tampilan komputer saat ini, lokasi pointer dan mouse, kemudian keadaan internal komputer dan cuaca. Next, hybrid model. Masalah penggabungan perilaku berbasis peristiwa dan status berkelanjutan ini muncul di bidang komputasi lain, di mana sistem kontrol berinteraksi dengan sistem fisik nyata, seperti pengontrolan industri atau pesawat terbang dengan kawat. Ada berbagai macam notasi dan metode untuk berurusan dengan sistem hybrid ini. Secara keseluruhan, komunitas ini memiliki sebagian besar model dualis dunia dengan sistem komputer diskrit yang berinteraksi dengan lingkungan berkelanjutan yang ditentukan oleh persamaan diferensial. Model semacam ini telah diadopsi oleh beberapa peneliti di HCI. Contohnya, proyek TACIT 339 mempelajari bagaimana sistem interaktif waktu kontinu dan juga mempertimbangkan pemodelan menggunakan jaring Petri net high level atau tingkat tinggi. Jaring Petri high level. Jaring Petri hybrid termasuk transisi berkelanjutan, di mana ini merupakan efektif merupakan bentuk perilaku pengantara. Varian yang serupa dengan hybrid PetriNet telah digunakan untuk mengembangkan model atau komponen atau interaktor yang dimaksudkan untuk memodelkan objek dalam lingkungan yang virtual. Next. Jadi yang terakhir, kesimpulannya adalah model of the system adalah model yang sangat beragam tipenya dan mempunyai
variasi dan mempunyai fungsi yang sangat banyak yang bisa memfasilitasi manusia dalam kerja di suatu sistem, dan model of the system juga menjadi sebagai alat bantu untuk manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Model of the system juga menjadi sumber informasi bagi manusia dan sebagai dasar untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.